Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, pada malam hari ini insyaallah saya akan menjelaskan sedikit terkait tugas yang diberikan oleh dosen kami, yakni Ibu Amelina Rabbani Azra dari Matkul Telaah Inovasi dan Pengembangan Kurikulum. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait pengembangan kurikulum, yakni perencanaannya dan bagaimana evaluasinya. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama adalah perencanaan atau yang biasa disebut dengan planning. Jadi setiap kita ingin mencapai sesuatu atau menargetkan sesuatu, kita harus menyiapkannya terlebih dahulu apa saja tahap-tahapannya. Nah, ini disebutkan dengan perencanaan atau planning, agar nanti ketika menjalankannya kita sudah tahu alurnya kemana saja. Nah, dalam perencanaan ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Nah, yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan peserta didik. Nah, yang pertama kita identifikasi dulu apa kebutuhan peserta didik itu. Nah, biasanya kebutuhan peserta didik itu adalah yang pertama kita mengajarkan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan belajar yang mandiri atau lebih produktif. Nah, kemudian bisa juga kita tingkatkan kemampuan bekerja sama, meningkatkan kemampuan bekerja sama dan komunikasinya. Karena komunikasi ini juga termasuk salah satu hal yang paling penting dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian bisa juga mempersiapkan siswa untuk menjadi manusia yang produktif dan mampu bekerja mandiri. Kemudian yang kedua ada itu kebutuhan dunia kerja. Nah, kita juga bisa mengajarkan kepada siswa kita atau murid kita terkait kebutuhan dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja itu ada beberapa yang harus kita persiapkan, yakni mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja atau biasa disebut dengan skill kita. Di mana skill kita dalam bekerja maka harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan kita pengen bekerja sebagai ahli IT, maka kita harus mempelajari dulu tuh tentang ilmu IT agar nanti ketika kita bekerja dan kita melamar, maka apa yang kita lamar itu cocok dengan pekerjaan kita. Nah, kita harus mempertajam skill kita dalam dunia kerja. Nah, kemudian kita kembangkan. Nah, kemudian ada keidentifikasi tuh tuntutan zaman. Karena zaman akan selalu berubah, tidak akan pernah seperti itu aja, pasti akan berubah. Maka dalam dunia pendidikan, dalam kurikulum juga diajarkan hal-hal yang seperti ini agar nanti siswa kita bisa menyesuaikan dengan zamannya. Karena tidak bisa kita bawa zaman yang dulu itu kita bawa ke zaman sekarang, karena seringkali tidak relevan dengan apa yang ada pada zaman sekarang. Nah, kemudian ada penetapan tujuan pendidikan. Nah, yang pertama menentukan tujuan nasional, kemudian institusional dan instruksional. Nah, tujuan nasional itu apa? Tujuan nasional itu adalah tujuan yang untuk mencapai cita-cita bangsa dan negara. Nah, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendidikan, dan juga meningkatkan persatuan antar sesama bangsa, memperkuat hubungan kita dengan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Itu tujuan nasional. Kemudian ada tujuan institusional. Nah, tujuan institusional ini biasanya adalah tujuan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan untuk mencapai visi dan misinya. Nah, contohnya tujuan institusional ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas
lulusan dan meningkatkan reputasi lembaga kita agar lebih dikenal dan kebermanfaatannya bisa meluas. Kemudian terakhir adalah tujuan instruksional. Nah, tujuan instruksional ini adalah tujuan yang spesifik yang dapat diukur intinya. Jadi adalah tujuan yang dalam kita belajar itu bisa diukur. Misalkan bisa diukur ketika kita ingin mempelajari sesuatu hal. Nah, ini yang disebutkan dengan tujuan instruksional. Misalkan kita pengen mendalami sesuatu ilmu, maka dalam jangka waktu berapa lama kita bisa menguasai materi ini. Nah, inilah disebut dengan tujuan instruksional. Kemudian ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini ada melalui survei, wawancara, atau studi dokumen. Nah, kalau untuk survei ini biasanya adalah biasa dilakukan dengan online ataupun offline ya. Adapun wawancara ini biasanya adalah melibatkan antara peneliti dan respon. Jadi ketika ada orang yang ingin diwawancarai, kita sebagai peneliti atau penanya, maka keduanya harus terlibat. Itulah yang disebut dengan wawancara, atau yang biasa kita disebut dengan berhadapan langsung, bertanya langsung kepada yang bersangkutan. Kemudian ada studi dokumen. Nah, kalau studi dokumen itu ini metode pengumpulan data yang melibatkan analisis dokumen-dokumen yang berkaitan dan relevan dengan penelitian kita. Nah, contoh bisa juga artikel atau buku, atau memberikan atau dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian kita. Nah, kemudian ada yang kedua, kita masuk pengembangan. Nah, ada beberapa poin di sini. Yang pertama, penyusunan silabus dan RPP. Ini rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini biasanya kita belajar di kuliah. Nah, ini biasanya selalu kita jumpai di matkul-matkul yang kita pelajari. Jadi ketika kita sudah menjadi pengajar nantinya, tentunya kita akan melakukan RPP. Ini rencana pelaksanaan pembelajaran. Misalkan di semester ini kita ingin mengajarkan kepada siswa itu apa, dan tujuan akhirnya apa. Nah, insyaallah mahasiswa sudah tahu semua tentang ini. Kemudian kita ada poin pembuatan bahan ajar. Ya, tentu ada buku teks, buku yang bisa kita tulis. Kemudian modul untuk mempermudah kita dalam memahami sesuatu. Kemudian media pembelajaran. Nah, ini juga sangat membantu nih dalam kita memahami sesuatu. Dan perangkat asesmen. Kemudian pelatihan guru agar memahami dan mampu menerapkan kurikulum. Nah, dalam pengembangan kurikulum juga bukan berarti kita sudah menyusun kurikulum terus kita terapkan kepada murid-murid kita. Bukan berarti kita sebagai guru tidak mengupgrade diri. Kita juga sebagai guru harus tetap terus belajar untuk terus memahami dan menerapkan apa yang telah kita buat gitu. Kemudian ada pengorganisasian materi ajar dari yang sederhana ke kompleks, konkret ke abstrak, dan sesuai jenjang usia. Nah, dalam pembelajaran itu juga tidak langsung yang ke jenjang yang tinggi. Maka ada tahapan-tahapannya, tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3, dan seterusnya, agar lebih mudah dalam memahami sesuatu materi. Kemudian ada yang terakhir. Yang ketiga adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini ada beberapa poin juga, ada 4 poin di sini. Yang pertama adalah evaluasi formatif. Ini yang dilakukan selama proses berlangsung untuk perbaikan segera. Nah, biasanya evaluasi formatif ini adalah ketika kita dalam proses menjalankan kurikulum, dan ketika dalam proses itu terdapat beberapa hal dan bisa kita langsung perbaiki di hari itu juga atau di waktu itu juga. Ini intinya adalah ketika kita menjalankan sesuatu
menjalankan kurikulum itu sedang berjalan, ketika ada yang janggal atau ketika ada yang kurang tepat, langsung kita perbaiki. Ini namanya evaluasi formatif. Kemudian evaluasi sumatif. Ini dilakukan setelah kurikulum dijalankan untuk mengetahui keberhasilan secara keseluruhan. Nah, ketika kurikulum ini misalkan kita targetkan kurikulum ini selesai dalam 1 tahun misalkan. Nah, dalam 1 tahun ini berjalan dengan lancar kurikulum ini. Nah, barulah kita nanti mengevaluasinya. Apa saja dalam satu tahun ini, apa saja yang telah berhasil, apa saja yang gagal. Nah, jadi evaluasi sumatif ini adalah dilakukan ibaratkan setelah selesai kurikulum, setelah semuanya selesai secara sempurna, baru kita melakukan evaluasi. Kemudian ada namanya evaluasi komponen termasuk tujuan, isi, strategi, media, dan hasil belajar. Nah, ini kita pembahasannya cukup panjang, insya Allah kita persingkat saja ya. Kemudian ada revisi kurikulum. Nah, revisi kurikulum ini berdasarkan hasil evaluasi kurikulum dapat disempurnakan. Nah, ini revisi kurikulum ini seperti biasa ya. Ketika ada yang kurang sempurna, kita sempurnakan. Ketika ada yang kurang tepat, kita perbaiki. Nah, mungkin inilah tahapan-tahapannya ya, perencanaan dan evaluasi kurikulum. Baik, mungkin pertemuan kali ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Insya Allah kita sama-sama belajar dan terus belajar lagi agar yang kita pelajari ini bisa memperbaiki kehidupan kita dan bisa membuat kita menjadi lebih bijak lagi dalam menjalankan apapun. Baik, barakallahu fik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.